Selamat datang di belajarsi.com. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita mengenai Laravel ya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang model khususnya untuk CRUD ya, implementasi create, update dan delete dalam Laravel. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai model ya. Model untuk koneksi ke database, kemudian melakukan LLVM ORM. Lalu di sini pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menggunakan LLVM ORM untuk mengimplementasikan CRUD atau create, update dan delete ya. Oke, jadi ini adalah beberapa model setting dari Laravel ya. Jadi model itu ada settingnya yaitu property variable-variable berikut. Jadi ada connection, ada table, ada fillable dan lain-lain. Ini variable-variable ini yang nanti bisa diisi di dalam model. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan di Laravel model kita buat model produk kemarin ya. Lalu kita gunakan variable table. Kita buka variable table sama dengan table produk. Artinya model ini akan berasosiasi dengan table produk di database. Oke, teman-teman yang lain juga bisa menggunakan yang lainnya, misalkan $fillable. Nanti diketik di sini ya, diketiknya sama di dalam model. Fillable itu artinya digunakan untuk menentukan field apa saja yang boleh diisi gitu ya. Nanti kan kita ada CRUD ya, ada field-field tiap tabel. Nah, kalau misalkan memang bisa diisi semua ya nggak perlu ditulis fillable ya. Tapi kalau misalkan ada fillable berarti ada field-field khusus yang hanya bisa diisi dan yang lainnya tidak bisa diisi. Misalkan primary key nggak boleh diisi ya, nggak boleh diisi, nggak perlu diupdate karena sudah otomatis gitu ya. Kalau ada insert maka muncul primary key yang baru. Tapi yang lainnya boleh diisi dengan fillable. Lalu sebaliknya ada guarded ya, ada variabel namanya guarded. Kalau teman-teman tulis guarded, ini field apa saja yang tidak boleh diisi atau diprotect gitu ya nanti ya. Kemudian kita bisa nentukan primary key-nya juga kalau memang semuanya based by Laravel, jadi kita di MySQL nggak ada setting-setting gitu ya. Di tabelnya di Laravel kemudian dibuat primary key dan kata kunci key type-nya dan lain-lain itu ya di sini Laravel. Lalu ada increment, lalu ada date ya. Ini khusus untuk format nanti uh, waktu ya atau tanggal ya. Kemudian untuk cache untuk mengkonversi, lalu ada timestamp. Nah, timestamp ini defaultnya adalah true ya. Jadi teman-teman kalau koneksikan tabel di Laravel dengan database itu timestampnya kalau misalkan nggak di false kan itu defaultnya true, yang mana nanti di tabel teman-teman harus atau wajib ada field created at atau update at gitu ya. Nanti akan saya bahas ya. Oke, di sini table product ya. Contoh misalkan yang mau diisi itu field dari table product yaitu nama, deskripsi dan harga. Yang di guarded, yang ditolak untuk diupdate yaitu ID ya. ID nggak boleh diubah-ubah ya. Dia biarkan otomatis dari MySQL sendiri. Ini sama key type ya, primary key-nya ID, tipe ke primary key-nya apa, INT dan lain sebagainya. Oke. Karena default timestamp-nya true, maka kita wajib biasanya dua ini ya. Jadi nama tabel lalu nama timestamp-nya dibuat false dulu ya, karena tidak nanti akan menyebabkan error kalau belum di false kan. Di database itu kalau kosong atau dibuat true itu kita harus wajib memiliki standar setiap tabelnya memiliki field created at, created underscore at, dan update underscore at. Jadi kalau tidak ada ini di tabel teman-teman maka gunakan false gitu ya. Kalau nggak di false kan nanti error. Oke. Lalu yang pertama kita mencoba untuk meng-create new ya atau insert ya. Jadi untuk menginsert setelah kita menghubungkan model tadi dengan tabel, kita nanti dengan mudah membuat uh, data baru ya, yaitu misalkan variable product sama dengan new. Nah,
New apa nih? New produk. Produk yang hurufnya hijau ini, huruf P-nya besar itu adalah model ya. Maka nanti akan dibuatkan baru, disediakan baru, disiapkan baru oleh Laravel, lalu kita setting aja produk namanya, misalkan beras pandan wangi, deskripsinya harga sekian, beras bla bla bla, harganya sekian, lalu kita tulis ini panah ya, produk panah save, ini salah ketik ya, save. Oke, kalau kita sudah melakukan ini, nanti di database akan ada item baru yaitu beras pandan wangi. Nah, itu mudah ya. Jadi cuma new product, kemudian masukkan namanya, deskripsi, harga, kemudian save. Ini untuk create atau insert ya di database. Jadi kalau sudah mainan Elocam URN, nggak perlu lagi kita pakai query. Nanti tulis query insert into table product, set, misalkan nama, deskripsi, harga, set, dan sebagainya. Nah, ini kalau query itu kan teman-teman harus punya pemahaman yang lengkap ya. Kalau ini mudah saja, mudah dipahami. Oh, bikin baru, kemudian namanya sekian, deskripsi sekian, harga sekian, kemudian save. Oke, nanti akan terjadi error kalau timestamp-nya belum di false. Kalau timestamp-nya belum di false atau timestamp-nya true, teman-teman di tabel produk ini harus ada created add dan update add ya. Lalu untuk update, nah untuk update seperti ini mudah juga. Untuk update misalkan kita seleksi dulu item mana yang mau diupdate kan, pastinya gitu kan. Misalkan kita seleksi find 7, berarti yang ID-nya 7, nanti produknya ada sama dengan produk dengan ID 7, jadi produk ini berupa raw data ya, data raw ya, bukan raw, baris data. Lalu produk namanya diganti dengan beras rojolele, lalu save. Nah, otomatis di ID ke-7 nanti akan berubah namanya menjadi beras rojolele. Kalau sebelumnya kan mungkin pandan wangi gitu ya. Kalau diupdate nanti kayak gini aja. Kita cari dulu raw-nya mana yang mau diupdate. Pak, kalau banyak gimana? Bisa, banyak juga sama ya. Misalkan nanti kita cari yang eh, dimulai dari huruf A gitu. Ada A persen. Jadi A dengan karakter yang lainnya bebas gitu ya. Nanti yang didapat oleh produk kan banyak tuh. Lalu kalau mau diganti massal seperti ini, langsung di save nanti akan banyak yang terupdate-nya. Itu untuk update. Lalu untuk delete, nah sama mudah juga ya. Find juga apa yang mau di delete, lalu panah delete saja. Kayak dengan Elocam RM ini, CRUD ini jadi mudah dan gampang dipelajari gitu ya. Nggak perlu hafalin query, nggak perlu query-nya salah-salah dan sebagainya. Ini tinggal nanti ujungnya di save. Kalau delete, tinggal delete. Oke, baik. Mungkin ini saja materi untuk CRUD model dan model di Laravel. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.